Di Korea Selatan, orang kaya bagaikan dewa. Satu kalimatnya saja bisa mengubah hukum. Dan wanita ini adalah senjata di antara para dewa, memonopoli keberadaan industri perhiasan di Korea Selatan. Kata, sombong dan mendominasi, seperti diciptakan untuknya, di acara makan bersama keluarga. Kedua kakak lelakinya sangat menghormati ayah mereka. Demi mendapatkan sedikit warisan kekayaannya, kalian harus tahu, sedikit ini. Jumlahnya itu bahkan tidak bisa didapatkan oleh orang biasa dalam beberapa keturunan sekalipun. Sedangkan sikap Seri terhadap yang sedikit ini, sama seperti ekspresi mukanya, sangat meremehkan. Ayahnya justru malah suka pada sikapnya yang seperti ini. Biar kamu saja yang mewarisi posisiku. Ayah, suamiku. Seri yang mendapatkan hak warisan, menjadi makin sombong. Dia mengancam akan memecat kakak-kakaknya saat dia menjabat. Tetapi sehari sebelum pengumuman warisan, terjadi kecelakaan. Di hari ini, karena Seri mau membuat iklan untuk perusahaan perhiasannya. Naik para layang menyeberangi pegunungan, baru terbang sampai setengah jalan. Tiba-tiba datang angin besar. Dan di depannya ternyata adalah angin puyuh yang sangat besar. Kekuatan hisap angin yang besar, menarik Seri masuk. Saat sadar kembali, Seri merasa segala sesuatu di sekitarnya sangat asing. Saat melihat sekitar, dia melihat ada seorang tentara di bawah pohon. Dia mengira itu adalah tim SAR yang dikirim oleh ayahnya. Tetapi begitu dia melihat dengan lebih jelas lambang militernya, menyadari, bukanlah seperti yang dia pikirkan. Tentara di depannya ternyata adalah orang Korea Utara. Seri langsung menyadari, tempat dia berada sekarang adalah Korea Utara. Tidak berkata lebih banyakan lagi, langsung kabur. Si tentara langsung memberitahu bawahannya. Kepung dia, tangkap hidup-hidup. Tapi dia tak menyangka, bawahannya saat ini sedang seru menonton drama. Yang satu lagi menangis sampai tak bisa menahan diri karena melihat surat dari keluarganya. Akhirnya membiarkan Seri kabur begitu saja. Kebetulan, tiba saatnya tukaran penjaga. Jika sampai grup lain yang menangkap Seri, bawahannya pasti akan dipecat dari status militer. Di Korea Utara, dipecat dari status militer adalah hal yang sangat mempermalukan. Karena memikirkan hal ini, Jong Hyuk membawa anak buahnya untuk mencari Seri. Setelah mencari, akhirnya mereka menemukan tanda yang diletakkan oleh Seri untuk mencegah tersesat. Di sisi lain, setelah Seri jalan seharian, akhirnya tiba ke tempat yang berpenghuni. Saat dia senang dan mengira bahwa dia sudah kembali ke Korea Selatan, pemandangan di depannya membuatnya sedih. Tempat ini adalah desa di Korea Utara. Di saat ini, sebuah mobil militer datang dari belokan. Tiba-tiba muncul seseorang yang mendorong Seri ke tempat lain. Dia adalah Jong Hyuk. Seri tidak tahu, dengan menariknya, Jong Hyuk telah menolong nyawanya. Sekarang menghadapi hal yang membuat canggung. Kalau membawa Seri ke kantor interogasi, bawahannya akan dipecat dari status militer. Kalau tidak membawanya ke kantor interogasi, hanya bisa membunuhnya. Tetapi Jong Hyuk tidak tega membunuhnya. Akhirnya Jong Hyuk memutuskan, saat kapal laut berangkat ke Korea Selatan untuk mengirim barang, mereka akan sembunyi-sembunyi mengirim Seri naik kapal. Tetapi selama masa ini, hal ini tidak boleh sampai bocor. Jika tidak, akan jadi malapetaka. Di hari ini, Jong Hyuk ada hal penting yang harus diselesaikan. Dia mengunci Seri di rumahnya. Kalau ada keadaan darurat, gunakan telepon untuk menghubunginya. Beberapa jam kemudian, teleponnya berbunyi. Seri terkena masalah. Di Korea Utara, seberapa besarnya posisi kepala kemiliteran? Lelaki ini sedang menyetir mobil. Hanya karena nomor plat mobilnya adalah nomor plat militer. Semua mobil lainnya, memberikan dia jalan duluan. Bahkan lampu merah pun juga membiarkannya lewat. Bahkan saat para tentara yang bertugas menjaga jalan melihatnya sekalipun, hanya bisa berkata sembari gemetaran, nomor depan plat mobilnya adalah 729. Itu adalah mobil yang hanya bisa dimiliki oleh petinggi. Kalau sampai membuat dia berhenti, nyawa kita berdua akan hilang. Beberapa jam yang lalu, Jong Hyuk masih menasihati Seri. Kalau ada masalah, teleponlah. Tidak disangka, begitu cepat langsung ada masalah. Tetapi yang menelepon bukan Seri,
Tapi bawahannya memberitahu Jong Hyuk, sedang diadakan pemeriksaan di desa. Seri pasti akan segera ketahuan. Jong Hyuk yang menerima telepon, meminta bawahan ayahnya untuk meminjam mobil. Akhirnya tiba di detik-detik akhir. Melihat nomor plat mobilnya, semua orang di desa melihatnya sembari gemetar. Karena itu melambangkan komandan Korea Utara. Dan ayahnya Jong Hyuk lebih menyeramkan daripada komandan. Ayahnya adalah kepala pejabat politik. Dan Jong Hyuk adalah anak satu-satunya. Petugas pemeriksaan mengangkat pistolnya ke arah Seri. Demi melindungi Seri, Jong Hyuk, kalian sedang melakukan apa kepada tunanganku? Tunangan, apa? Tidak salah. Namun petugas tersebut tetap menolak untuk menyerah. Dia ingin Seri mengeluarkan KTP-nya. Seri mana mungkin bisa mengeluarkan KTP-nya? Jong Hyuk membantunya membuat sebuah identitas palsu. Tunanganku adalah orang dari seksi 11. Orang dari seksi 11 adalah mata-mata, maka tidak punya KTP. Karena termasuk rahasia tingkat tinggi. Jadi tidak peduli bagaimanapun si petugas memeriksanya, tidak akan menemukan identitasnya. Beberapa hari kemudian, kapal laut berangkat. Jong Hyuk membawa Seri untuk diselundupkan pulang ke Korea Selatan. Tidak disangka, malah ketemu oleh tim pemeriksaan. Mereka berdua sembunyi ke bawah perahu. Sedikit lagi ketahuan, Jong Hyuk hanya bisa. Petugas pemeriksaan yang melihat hal ini kaget. Hal seperti ini di Korea Utara tidak boleh diganggu. Karena hal ini berhubungan dengan masa depan negara. Setelah menghindari bahaya dengan tidak mudahnya. Tetapi kapal lautnya sudah keburu pergi. Saat Seri mengira dia harus tinggal sendirian sampai tua di Korea Utara. Jong Hyuk berbicara mengenai rencana B. Yaitu, berpura-pura menjadi olahragawan negara, dan pergi ke luar negeri bersama tim olahragawan. Lalu mengambil kesempatan, kembali ke Korea Selatan. Semua hal ini didengar oleh seorang petugas. Saat dia melakukan pemeriksaan hari itu, si petugas memasang alat penyadap suara di rumah Jong Hyuk. Keesokan paginya, setelah mengucapkan perpisahan dengan semua orang, Seri pergi ke bandara naik mobil militer. Di perjalanan dia masih memikirkan, kenapa Jong Hyuk tidak mengantarnya sendiri. Di belakang tiba-tiba muncul mobil truk militer. Si petugas yang mengirim mobil ini. Pada saat bersamaan, seorang lelaki muncul dengan menyetir motor. Ternyata, Jong Hyuk bukannya tidak mengantar Seri, tetapi karena dia menyadari bahwa ada bahaya. Jadi dia semalaman berjaga di situ. Dia menggunakan motornya untuk menghentikan mobil truk militer. Dan terus menembak beberapa kali. Sampai meledakkan kotak bensin, dan berhasil menghentikan mobil truk militer itu. Tapi yang tadi sangkanya adalah, masih ada orang yang selamat di mobil. Seri membawa Jong Hyuk yang terluka parah dengan mobil. Dan pergi ke rumah sakit yang berlawanan arah dengan bandara. Dokter memeriksa tubuh Jong Hyuk. Tubuhnya syok karena pendarahan berat. Jika tidak segera melakukan transfusi darah, jantungnya akan berhenti. Pas sekali, di rumah sakit sedang tidak ada kantong darah. Golongan darah Seri sama dengan Jong Hyuk. Tetapi jika Seri memilih untuk mentransfusi darahnya, pasti tidak keburu naik pesawat. Ini adalah konferensi pers ahli waris perusahaan terbesar di Korea Selatan. Karena ahli waris yang pertama, Yoon Seri, menghilang. Harus memilih ulang ahli waris yang baru. Yang ditunjuk sementara adalah kakak kedua Seri. Acara pelantikan ahli warisnya akan diadakan setelah upacara pemakaman Seri. Begitu berita diliris, media langsung ramai. Hari ini adalah hari upacara pemakaman Seri. Semua orang memandang foto almarhum. Mengatakan, sayang sekali umurnya masih muda. Seorang wanita berbaju putih yang tidak tahu datang dari mana, malah berkata, "Ini harusnya butuh aku periksa. Kita lihat, siapa yang berduka karenaku. Dan siapa yang tidak. Siapa kamu?" Di saat ini, istri kakak kedua Seri merasa bangga. Berencana untuk menggabungkan perusahaan Seri. Tapi dia tidak tahu, wanita yang keluar dari lift ini akan menjatuhkan dia dari surga ke neraka.
Semua atasan yang berada di meja rapat mengangkat tangan, setuju untuk penggabungan perusahaan. Di saat ini, seorang wanita membuka pintu. Semua tangan yang terangkat langsung turun begitu mendengar suara Pitnu. Beberapa kata yang diucapkan, membuat para atasan bubar dan melarikan diri. "Kamukah itu Sri? Kenapa bisa masih hidup?" Orang-orang yang barusan angkat tangan. "Aku akan anggap tidak melihatnya. Silakan kalian bekerja keras kembali." Melihat situasi tidak baik, istri kakak kedua Sri berdiri dan ingin menjelaskan sesuatu. Sri menyingkirkan tangannya. "Tidak perlu bersikap munafik. Karena aku sudah pulang." Malam harinya, Sri kembali ke rumah mewahnya setelah sekian lama. Minum arak anggur tua. Mandi di bak mandi pijat. Tidur di ranjang empuk yang mewah. Dia sangat menikmati semuanya. Tetapi tak tahu mengapa, dia merasa ada yang kurang. Ri Jong Hyuk, lelaki ini membuatnya tak bisa tidur. Waktu dia tertembak pistol saat itu. Demi menyelamatkan Jong Hyuk, Sri tinggal di sana untuk mentransfusi darahnya. Tetapi bahayanya masih belum selesai. Si petugas menyadari anak buahnya tidak bisa ditemukan. Langsung membawa pasukan ke rumah sakit untuk mengepung Jong Hyuk. Menjatuhkan hukuman kepada Jong Hyuk. Kejahatan melindungi mata-mata Korea Selatan. Jong Hyuk menyangkalnya. "Dia bukan mata-mata. Dia adalah wanitaku." Si petugas masih tetap tidak menyerah. Memanggil bawahannya untuk mengikat lalu membawanya untuk diinterogasi dengan siksaan. Siapa yang tahu, yang membuka pintu adalah ayahnya Jong Hyuk. Si kepala pejabat politik sendiri. Ayahnya memarahi Jong Hyuk. "Kenapa melakukan hal seperti ini hanya demi seorang wanita? Apa kamu tahu, yang kamu lakukan bisa mencelakakan keluarga kita?" Sri yang berada di luar pintu, mendengarnya dengan sangat jelas. Ternyata perlindungan terus-menerus dari Jong Hyuk yang kelihatan sepele itu. Di belakangnya ternyata ada bahaya sebesar itu. Sri bertanya pada Jong Hyuk. Mengapa dia rela melakukan hal seperti ini? Jong Hyuk mengatakan alasannya. Beberapa tahun lalu, Jong Hyuk ke Swiss untuk belajar piano. Di atas kapal yang datang, ada seorang wanita yang membuatnya jatuh hati. Beberapa tahun kemudian, pertemuan mereka di dalam hutan itu membuatnya benar-benar jatuh hati pada wanita itu. Tapi yang tidak disangka oleh Jong Hyuk adalah, waktu itu, saat Sri berada di atas kapal itu, dia sebenarnya ingin bunuh diri. Tetapi karena suara piano yang dimainkan oleh Jong Hyuk, dia jadi punya motivasi untuk hidup kembali. Dia ingin melihat orang yang memainkan suara musik sehangat ini adalah orang yang seperti apa. Sudah tiba waktunya pergi. Jong Hyuk membawa Sri ke garis perbatasan negara. Asal melewati batu itu, sudah sampai ke Korea Selatan. Sri berjalan sembari menangis. Tiba-tiba ada sepasang kaki lagi yang melewati garis perbatasan negara. Hanya melewati satu langkah. Harusnya tidak apa-apa. Bangun dari mimpi. Sri berdiri di jalanan. Di hari ini turun salju pertama di Korea Selatan. Di hati orang-orang, hari turun salju pertama adalah hari untuk bertemu dengan orang yang dicintai. Aku sudah sangat lama mencarimu. Demi hari ini, Jong Hyuk menyeberangi sebuah goa tambang. Goa ini dulunya digunakan oleh mata-mata untuk masuk ke daerah selatan. Untuk menyeberangi goa tambang ini, dibutuhkan untuk tidak tidur dan istirahat selama 20 jam. Dan ada kemungkinan yang berbahaya, goanya bisa runtuh setiap saat. Jong Hyuk melewati goa yang seperti ini untuk tiba ke samping Sri.